Halo semua, di video kali ini saya akan membuat paus sayur yang lembut, anti keriput, dan dijamin enak. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, silahkan ditonton sampai habis ya videonya. Di sini untuk bahan isiannya saya pakai wortel, kol, dada ayam filet yang sudah saya marinasi. Ini kita potong-potong ya. Di sini wortelnya saya parut dan saya cuma menggunakan satu batang yang besar. Untuk kolnya kita iris tipis, daging ayamnya itu kita cincang kecil, dan di sini saya juga tambahkan daun bawang secukupnya, bawang merah dan bawang putih. Ini akan kita tumis ya. Pertama kita tuang dulu minyaknya. Setelah itu kita siap untuk menumis daun bawang, bawang merah dan bawang putih. Di sini kita tumis hingga harum. Kemudian kita masukkan dada ayam yang sudah kita cincang tersebut. Kita masak, kita tumis hingga dia berwarna putih seperti ini. Kemudian lanjut kita masukkan sayuran yang sudah kita cuci bersih ya pastinya. Kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata dulu. Kemudian di sini untuk seasoningnya saya menggunakan gula pasir, penyedap rasa ayam, garam, micin, dan saya juga menambahkan lada putih. Kemudian ini kita aduk-aduk. Untuk rasa mohon disesuaikan dengan lidah masing-masing ya. Kita masak hingga airnya berkurang, kemudian kita sisihkan. Langkah berikutnya kita sediakan 300 ml air minum suhu ruang ditambah dengan 2 sendok makan gula pasir. Di sini kita aduk hingga gula pasirnya larut, kemudian kita sisihkan. Kemudian kita sediakan 500 gram tepung terigu protein rendah dicampur dengan 6 gram ragi instan atau setara dengan setengah bungkusnya. Di sini saya pakai ragi instan yang sisa kemarin, kemudian kita tambah sedikit lagi dari bungkusan baru. Sebanyak 6 gram ya totalnya, karena di bawah itu saya ada pakai timbangan, jadi saya tahu totalnya menjadi 6 gram. Kemudian ini kita aduk sebentar supaya dia lebih tercampur dengan baik ya. Kemudian kita akan tuangkan air gula yang tadi itu, kita campurkan semuanya saja. Kemudian kita aduk hingga dia tercampur rata. Setelah itu ini saya akan pindahkan ke tempat yang lebih datar seperti ini ya, supaya lebih gampang saja. Di sini tangan sudah saya cuci bersih. Kemudian ini kita ulenin dulu hingga dia tercampur dengan baik. Bila sudah tercampur dengan baik seperti ini, kemudian kita masukkan 2 sendok makan margarin putih. Saya kurang tahu ya apakah ini margarin atau mentega, karena waktu beli saya langsung ambil aja. Setelah sudah kita masukkan margarin putihnya, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian ini siap untuk kita uleni. Di sini kita uleninya seperti kita mencuci baju ya. Memang butuh tenaga yang ekstra. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai mixer juga silakan. Tapi kalau misalnya kalian pakai mixer, itu sebaiknya air suhu ruangnya itu diganti menjadi air dingin ya. Ini kita ulenin terus hingga dia menjadi kalis, tidak lengket lagi di tangan. Dan adonannya itu menjadi lembut ya. Bila sudah seperti ini siap untuk kita bagi. Di sini saya bagi satuannya itu menjadi 60 gram, tergantung dengan sesuai dengan selera kalian ingin buatnya seberapa besar ya. Tapi saya di sini 60 gram. Setelah sudah kita bagi, kemudian ini kita bulatkan ya. Kita lipat-lipat adonannya, kemudian kita bulatkan. Kita lakukan step ini hingga selesai. Setelah selesai ini kita tutup ya. Kita tutup bukan kita proofing, tapi kita tutup supaya bagian atasnya itu tidak kering.
Kemudian ini kita ambil satu adonannya, kita ambil adonannya harus dari yang pertama kali kita bulatin ya. Setelah itu ini saya akan pipihkan menggunakan rolling pin. Di sini kalau kalian pengen paunya itu maksudnya kulitnya yang lebih tebal, kalian tidak perlu menggunakan rolling pin. Tapi kalau saya pribadi, saya kalau misalnya pau sayur, saya lebih suka kalau isian sayurnya yang banyak. Jadi kembali lagi dengan selera kita masing-masing ya. Hingga dia sudah tipis seperti ini, kemudian kita masukkan isiannya. Dan sebenarnya kalau untuk isian itu bebas ya, kalian bisa masukkan isian sayur, daging, coklat, keju, pokoknya kalau isian sih bebas lah ya. Tapi di sini saya menggunakan sayur yang sudah kita buat tadi. Kalau untuk cara melipatnya, saya lipatnya terserah seperti ini aja. Karena untuk bentuk lain disesuaikan saja ya. Kalau bentuk lain saya belum begitu pandai. Jadi setelah lipat kita letakkan ke kertasnya ya. Kita lanjut lagi. Kita lakukan step ini hingga selesai. Kalau untuk bentuknya itu kalian bisa lihat di video ya. Saya cuma membuat dua bentuk saja. Bentuk yang pertama seperti tadi dan nanti saya akan buat yang bentuk bulatnya. Kalau misalnya kalian pandai bentuk yang lain, silahkan dikreasikan saja ya. Karena panci kukusan ini hanya muat untuk 7 pau, jadi kita kukus dulu yang trik pertama ini. Di sini air kukusannya belum saya panaskan ya, karena kan kita tidak ada proofing. Makanya air itu saya tidak panasin dulu supaya waktu proses pemanasan airnya sampai mendidih itu disitulah terjadi proofingnya sendiri. Di sini saya akan kukus selama 15 menit sambil menunggu trik pertama mateng. Ini saya lanjutkan selesaikan untuk mengisi sisa adonannya. Di sini ada 3 yang saya isi coklat ya, karena ini requestan anak saya, katanya dia juga pengen ada yang rasa coklat. Nah kalau misalnya dari coklat biasanya saya menggunakan meses seperti ini. Kalau kalian mau pakai selai coklat juga boleh, tidak masalah. Kenapa kalau misalnya ukuran untuk pau yang coklat ini lebih kecil, itu dikarenakan isiannya yang tidak banyak ya. Setelah sudah selesai ini kita tutup dulu supaya tidak kering. Ini setelah sudah 15 menit kita buka kukusannya, kalian bisa lihat dia mulus, tidak ada keriput. Yang penting kalian harus ingat jangan terlalu lama proofingnya dan juga jangan terlalu lama mengukusnya, karena kalau kalian terlalu lama proofingnya biasanya itu akan menyebabkan pau kita menjadi keriput, dan kalau kita lama mengukusnya juga itu menjadi faktor pau kita menjadi keriput. Untuk yang trip keduanya juga sudah selesai kita kukus. Bisa dilihat ya, tetap tidak ada keriputnya. Ini kita keluarkan semuanya dan kita akan sajikan. Nah, bisa dilihatnya ini dari bentuknya benar-benar bagus, dia tidak keriput. Pokoknya dijamin kalau kalian mengikuti step by stepnya pasti berhasil.
Kalau kalian lihat perbandingannya, kenapa yang isian coklatnya lebih kecil? Karena isian coklatnya kita tidak banyak ya. Kalau misalnya pau coklat, kalau isinya terlalu banyak pasti kita enek karena kemanisan banget. Jadi kalau misalnya pau coklat biasanya ukurannya lebih kecil daripada pau sayur. Nah, ini saatnya untuk kita tes. Kalian bisa lihat ya, memang kulitnya agak tipis, tapi ini yang saya suka. Jadi kembalikan lagi ke selera kita. Kalian tuh pengennya itu kulitnya yang tebal atau isiannya yang banyak. Kalau dari segi rasanya itu saya suka banget ya dengan pau yang rasa asin seperti ini daripada pau manis yang isian coklat. Tapi tergantung lagi dengan selera kita. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian atas dukungan yang telah kalian berikan. Semoga dimanapun kalian berada, kalian senantiasa diberkati. Video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.